Bosen bikin super kartu. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Hai, halo pemirsa, apa kabar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote. Salam super, jumpa lagi bersama kami dalam program Super Down, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Lebih on lagi karena saya tidak sendiri, ada Doni The Kaiser dan... Saya Don Bosco Sulamon. Tos dulu bang. Tos. Salam Suaramu olahraga. keras sekali. Karena ada super bang. Oh gitu. Sour Candy itu bikin kita makin semangat, ya kan? Saya khawatir orang mengatakan suara keras itu untuk mengatakan kebenaran. Padahal kebenaran bisa dinyatakan dengan cara diam. Iya betul. Tetapi kebenaran yang mau kita ungkap sekarang soal prestasi sepak bola kita, bang. Betul. Itu benar. Abang ngikutin dong sepak bola kita? Saya ikuti dan saya penggemar sepak bola. Dan terakhir itu kita merasa galau. Kenapa? Seperti publik pada umumnya. Karena kita sebelumnya ada euforia. Betul. Menonton timnas yang bagus, mengalahkan tim-tim besar. Iya. Tiba-tiba di ujungnya kita kalah. Padahal tinggal selangkah lagi untuk bisa maju ke Piala Dunia. Kata anak gaul itu di PHP-in, bang. Apalagi ganti pelatih. Walaupun saya sadar bahwa sebenarnya ini sudah sebuah kemajuan. Betul. Tapi tetap saja merasa aduh euforia saya jadi berubah jadi galau. Dan Iya. itu bisa menyangkut jutaan penonton sepak bola. Setuju, Bang Don. Karena kalau kita pinjem bahasa anak gaul, satu patah hati, dua galau. Iya. Kenapa patah hati? Tadi kita sempat di PHP-in, sudah di ujung ya, Iya. di sedikit lagi langkah kita. Tapi yang kedua, pelatih nih, coach Iya. kita nih, siapa ini? Katanya ada nama-nama pelatih di kantongnya ketum PSSI. Tapi kita akan diskusikan, Bang Don, Iya. dengan dua tamu istimewa kita. Yang pertama sudah hadir di studio, ini Menteri Negara Urusan Sepak Bola. Koordinator Save Our Soccer, Bung Akmal Marhali. Apa kabar, Bung? Kabar baik, alhamdulillah. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Wih, Kenapa Bang. Save Our Soccer? Ya, karena kita ingin sepak bola kita berada di jalan yang lurus, Bang. Asik, Siratul Mustaqim. Baik, ada satu lagi narsum istimewa kita, Bang Don. Yang selama ini agak susah dijangkau. Kalau kita pasti bisa ketemu. Ya, padahal beliau ini lagi di tengah-tengah tugas negara juga ini. Siapa lagi kalau bukan manajer timnas kita, Sumarji. Pak Sumarji, apa kabar? Ya, terima kasih. Terima kasih sudah datang ke sini, walaupun lewat Zoom, tetapi ini sangat berharga, Pak Sumarji. Iya. Kenapa? Sangat berharga waktunya. Jadi terima kasih untuk tadi penonton. kebetulan pas ada kegiatan di info minta bantu ya, wis lah. Ya. Saya sempatin sebentar untuk gabung dengan teman-teman. Siap. Terutama ini ada kawan saya ini, Bung Akmal yang paling super top. Asik. Sama seperti program kita, Pak Marji, Super Don. Tapi Bang Don, Ya. aku ke Pak Sumarji dulu ya. Silakan. Karena kita pengen dapat sebuah gambaran dan harapan. Karena kalau lihat wajahnya Pak Sumarji yang selalu cerah ceria, selalu ada masa depan bagi sepak bola kita. Tapi bagaimana kondisi kita sekarang, Pak Marji, tanpa pelatih utama kita? Bagaimana menyampaikan kepada penonton kita nih, Pak? Ya, jadi begini. Secara keseluruhan sebenarnya berkaitan dengan soal timnas kita di bawah saya, kebetulan kan saya ketua Badan Timnas. Secara keseluruhan semua sudah masih berjalan on the track. Namun memang kemarin berkaitan dengan FIFA Match Day kami belum bisa menjalankan, khususnya untuk yang senior dikarenakan belum ada pelatih. Sehingga kami di BTN berkoordinasi dengan ketua umum, teman-teman Exco, intinya bahwa untuk di bulan November ini kami mengadakan kegiatan FIFA Match Day, tetapi khusus untuk mempersiapkan ajang SEA Games 2025 di bulan Desember ini. Dan targetnya memang sangat tinggi, sangat besar, karena kami diminta oleh teman-teman Exco, oleh ketua umum, wakil ketua umum secara keseluruhan, agar supaya bisa mempertahankan emas yang 2 tahun lalu di ajang SEA Games,
itu kita raih di Kamboja. Tentu ini bukan persoalan mudah dan ini bukan persoalan yang gampang. Ini adalah persoalan yang sangat-sangat sulit karena apa? Kita tahu bahwa untuk ajang SEA Games di 2025 ini kan dilaksanakan di Thailand. Sementara tuan rumahnya Thailand dan target tinggi juga tentu akan dipasang oleh tuan rumah. Maka kami mempersiapkan itu dengan benar-benar sebaik-baiknya. Contoh, kami pun untuk menggelar uji coba U22 ini juga kami di BTN atas persetujuan teman-teman semuanya, ketua umum dan juga rekan-rekan Exco, kami memilih tim yang kuat. Ranking dunia 53 dan kita tahu bahwa Mali itu bukan pemain yang mudah, tim yang mudah untuk kita kalahkan. Dan kemarin sudah kita coba, hasil pertama kami cukup kedodoran dan setelah itu kami berbenah diri, memperbaiki diri dan mempelajari celah apa yang kami rasa kurang. Maka kemarin di pertandingan kedua kami perbaiki dan alhamdulillah hasilnya sedikit ada perubahan menuju ke hal yang sangat positif. Saya kira pembuka saya itu. Apa yang membuat kita belum punya pelatih timnas senior, Pak Maji? Karena apa sih yang susah begitu banyak tersedia sebetulnya kan? Saya tidak kembali lagi kalau ditanya soal pelatih senior saya tidak ada tidak akan komen karena seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa kali teman-teman mewawancarai saya, meminta saya untuk berkomen. Saya memilih untuk tidak banyak komen. Karena apa? Karena memang berkaitan dengan soal pemilihan pelatih senior ini memang benar-benar kita harus super hati-hati dan tepat. Maka kehati-hatian itu tentu akan kami lakukan dan sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa untuk pelatih senior yang kami seleksi dari sekian nama itu mengerucut ke 5 nama dan kelima nama ini akan segera kami lakukan proses selanjutan berupa interview dan lain-lain sehingga mungkin nanti berkaitan dengan proses selanjutnya untuk pelatih senior ini nantinya akan kita jalankan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, mekanisme yang ada, dan nanti pada akhirnya juga teman-teman Exco yang akan memutuskan itu semua. Kembali lagi bahwa kami ingin bahwa untuk pemilihan pelatih ini tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa, dan kami ingin bisa menghasilkan sesuatu hal yang sangat baik. Sekali lagi saya menjalankan amanah apa yang sudah diperintahkan oleh Ketua Umum kepada saya, kepada Badan Timnas, untuk bersama-sama dengan Alex selaku Dirtek untuk bisa memilih beberapa nama di antara sekian puluh nama untuk menjadi pelatih timnas senior di masa mendatang. Mas Akmal, Ya, disebutkan sama Pak Maji itu 5 nama. ya. Ada bocoran nggak? Ya, kalau bocoran belum ada. Ada 4 hal, Bang Don, yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, rezeki, jodoh, dan pelatih tim nasional Indonesia. Semua masih ada di kantong Pak Marji dan PSSI. Tapi satu langkah menurut saya yang harus dilakukan memang kita tidak boleh terlalu terburu-buru dalam menentukan pelatih kan. Dalam bahasa agamanya al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu perbuatan setan. Kita harus evaluasi dulu hasil kemarin round 4 ketika begitu besar hasrat dan ekspektasi publik kita, tapi kemudian kita tersisih di babak keempat. Nah, ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi. Evaluasi secara utuh menyeluruh tentang masa depan sepak bola kita, sesuai dengan visi 2045-nya PSSI. Sehingga dalam menentukan pelatih, bukan cuma sekedar nama besar, Bang Dor. Kita mau beli nama besar, mulai dari Vicente Del Bosque yang juara bersama tim nasional Spanyol. Bisa kita datangkan, atau bahkan Arsene Wenger bisa kita datangkan, Jurgen Klopp bisa kita datangkan. Tapi nama besar, kemudian juga pengalaman juga belum juga bisa
memastikan kita akan berprestasi. Yang paling penting adalah pelatih yang hadir ke Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, dia bisa memahami kultur dan budaya sepak bola kita. Itu yang Memahami paling kultur penting. dan budaya. Kultur dan budaya sepak bola kita. Jangan sampai kemudian mereka mengendorse produk baru tapi tidak memahami kultur dan budaya sepak bola kita yang menurut saya ini bagian yang sangat penting untuk kalau seandainya mendatangkan pelatih asing. Karena ada beberapa budaya-budaya yang berbeda, setiap pelatih itu pasti memahami itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ada 5 nama yang disebutkan. Mungkin ada yang dari Belanda gitu kan, atau mungkin yang disebut-sebut Timur Kapatse misalnya Ya, yang mau dari datang Uzbekistan. dari Uzbekistan atau Jesus Casas, atau kemudian mungkin pelatih Persib Boyan Hodak gitu kan, atau mungkin alternatif CLBK-nya Sintayong ya kan, yang rame-rame sekarang masih menjadi pro kontra. Atau jalur alternatif biar masih ada Koreanya Pak Hanseo, mantan pelatih Vietnam gitu kan. Kalau saya bisa aja di antara sekian nama yang ada, yang paling penting adalah PSSI memang harus melakukan fit and proper test.